Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Bertukang. Melanjutkan janji saya pada video unboxing yang lalu, pada kesempatan kali ini saya akan review circular saw cordless dari brand Inco. Bagi teman-teman yang penasaran dengan reviewnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada produk circular saw cordless dengan tipe CSLI 1651. Produk ini saya beli dengan harga Rp1.250.000. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka isinya. Yang pertama ada manual book atau buku petunjuk. Apabila teman-teman membeli produk ini, saya menyarankan luangkan waktu sebentar untuk membaca buku panduan sehingga tidak salah dalam penggunaannya. Selanjutnya kita dapatkan satu buah kunci L untuk membuka blade atau mata pisau dan satu buah parallel guide sebagai alat bantu kita dalam memotong. Dan yang terakhir yaitu satu unit circular saw beserta satu buah blade atau mata pisau yang sudah terpasang. Perlu teman-teman ketahui bahwa produk yang saya beli ini hanya unit only, tanpa disertai kelengkapan baterai dan juga alat cas. Kenapa saya beli hanya unit only? Karena saya sudah mempunyai baterai P20S yang bisa digunakan untuk semua produk cordless keluaran dari brand Inco. Untuk spesifikasi dari circular saw cordless dengan tipe CSLI 1651. Tegangan 20 volt, kemudian kecepatan tanpa beban 4600 rotasi per menit. Selanjutnya diameter mata pisau atau blade 165 mm dan diameter lubang arbor 20 mm. Berikutnya kapasitas atau kedalaman potong untuk 45 derajat di kedalaman maksimal 38 mm dan untuk 90 derajat kedalaman maksimalnya 55 mm. Selanjutnya berat tanpa baterai 2,427 kg dan berat dengan menggunakan baterai 2,810 kg. Perlu teman-teman ketahui, untuk bagian yang berwarna kuning ini menggunakan material plastik, dan untuk bagian yang berwarna hitam menggunakan material karet. Material plastik yang digunakan menurut saya bagus dan juga tebal. Untuk material karetnya juga bagus, terlebih untuk bagian pegangannya. Karet yang digunakan di sini memiliki tekstur sedikit bergerigi, sehingga genggaman kita akan lebih kuat dan tidak licin saat alat ini digunakan. Secara keseluruhan untuk plastiknya terlihat sangat kokoh. Selanjutnya kita lihat bagian sambungan antar plastik dan juga karet. Semuanya bagus, tidak ada yang renggang dan juga tidak berlebih. Kemudian di samping kanan, untuk material besi yang berwarna abu-abu ini lumayan tebal. Menurut saya kualitasnya sangat baik sehingga bisa melindungi kita apabila mata pisau terlepas ketika sedang kita gunakan. Untuk material besi yang berwarna hitam ini teman-teman bisa lihat tebal dan terlihat cukup kokoh. Untuk pengatur kedalaman potong juga sama, ini sangat tebal ya teman-teman. Selanjutnya untuk parallel guide-nya menggunakan material yang sama. Kemudian untuk tuas-tuas pengatur kedalaman, pengatur kemiringan, dan juga pengunci paralel guide berbahan plastik
Dan dari segi kualitas, menurut saya lebih tipis dan tidak sebagus material plastik yang ada pada bodi circular saw. Yang saya sedikit kecewa yaitu kualitas plastik pada pelindung mata pisau ini. Ini teman-teman bisa lihat, plastiknya tipis dan goyang ketika kita pegang. Dari segi desain secara keseluruhan menurut saya cukup baik, perpaduan warnanya sangat bagus, penempatan tulisannya juga baik, dan desainnya cukup menarik. Oke, pertama kita pasang dulu baterainya. Untuk fitur yang kita dapatkan yang pertama yaitu safety lock. Fungsinya untuk mengunci tombol trigger. Jadi untuk menyalakan circular saw ini, kita harus menekan tombol safety lock terlebih dahulu sebelum menekan tombol trigger. Apabila tidak ditekan, maka tombol trigger akan terkunci otomatis, atau dengan kata lain, mesin ini tidak akan bisa dinyalakan. Ini merupakan fitur yang sangat penting dari segi keamanan, karena apabila tidak tersedianya fitur ini, sangat berbahaya apabila tangan kita tidak sengaja menekan tombol trigger dan circular saw-nya bisa menyala. Tentu ini berbahaya bagi kita. Fitur selanjutnya ada blade guard atau pengaman mata pisau, yang fungsinya untuk menutup mata pisau sehingga kita sebagai pengguna tetap aman ketika menggunakan alat ini. Fitur selanjutnya ada auto brake yang akan aktif apabila circular saw sementara menyala, kemudian tombol triggernya kita lepas, maka mata pisau akan langsung mati atau berhenti. Apabila circular saw tidak memiliki fitur ini, ketika tombol trigger kita lepas, maka mata pisaunya akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 detik untuk berhenti dengan sempurna. Tentu fitur ini merupakan fitur favorit saya, karena jika kita sedang menggunakan alat ini untuk memotong, tiba-tiba terjadi kickback dan tangan kita terlepas dari trigger, maka otomatis mata pisaunya akan langsung berhenti dan bisa mencegah kecelakaan. Selanjutnya di bagian kiri dari circular saw ini terdapat pengaturan kedalaman potong dengan kedalaman maksimal 55 mm. Di bagian depan dan belakang terdapat pengaturan kemiringan dengan kemiringan maksimal 45 derajat. Dengan adanya dua sistem penguncian ini, setelan kemiringan yang sudah kita atur akan lebih akurat karena tidak akan bisa bergeser lagi. Berikutnya ada tuas yang kita gunakan apabila ingin membuka mata pisau. Jadi ketika ditekan, maka mata pisau terkunci atau tidak akan berputar. Selanjutnya, tinggal kita buka mata pisaunya menggunakan kunci L yang sudah tersedia. Di bagian atas ada tuas pengunci untuk membuka dan mengunci parallel guide. Untuk fitur yang terakhir yaitu sudah disertakannya ukuran dalam cm, derajat, dan juga milimeter untuk pengaturan kedalaman, pengaturan kemiringan, pengaturan parallel guide, dan juga titik potong, baik itu di posisi 0 dan 45 derajat. Oke, saya akan mencoba membelah multiplex dengan ketebalan 18 mm. Pertama-tama kita setting dulu untuk kedalaman potong dari circular saw ini. Untuk membelah multiplex ini, saya juga menggunakan parallel guide bawaan dari Inco.
sebagai alat bantu saya dalam memotong sehingga hasil potongan bisa lebih lurus dan presisi. Oke, bisa dilihat cukup lancar dan juga mudah untuk menggunakan alat ini. Selanjutnya, saya akan tunjukkan kepada teman-teman hasil potongan dari circular saw ini. Di sini bisa kita lihat untuk hasil potongannya halus dan juga lurus. Ini hasil potongannya bagus ya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan coba memotong dengan kemiringan 45 derajat. Masih dengan menggunakan parallel guide bawaan Inco. Oke, kalau teman-teman perhatikan pada bagian akhir tadi, tangan saya sedikit bergeser karena parallel guide ini sudah melewati batas multiplex, sehingga tangan kita bergeser karena parallel guide ini memiliki permukaan yang sedikit kecil atau pendek, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh permukaan multiplex ketika circular saw sudah mendekati akhir dari potongan multiplex ini. Di sini saya akan tunjukkan sekali lagi kekurangan dari parallel guide bawaan Inco ini. Nanti teman-teman bisa perhatikan pada bagian akhir setelah parallel guide melewati multiplex. Oke, di situ teman-teman bisa lihat tangan saya selalu bergeser ketika bagian akhir potongan ini. Untuk hasil potongannya bisa dilihat dari awal sampai pertengahan hingga mendekati akhir bagus, tetapi pada bagian akhir potongan menjadi tidak lurus karena tangan kita bergeser. Untuk potongan yang kedua juga sama. Selanjutnya saya akan tunjukkan kepada teman-teman kita menggunakan parallel guide dari potongan multiplex. Kalau pendapat saya pribadi, saya lebih memilih menggunakan parallel guide dari potongan multiplex ini karena hasilnya akan lebih bagus. Sekarang akan kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat tangan kita tidak bergeser sampai dengan akhir. Dan untuk hasil potongannya bisa dilihat sendiri, lebih rapi dan lebih presisi serta lebih lurus. Terdapat beberapa kekurangan pada circular saw yang satu ini. Di antaranya, kualitas plastik pada pelindung mata pisaunya yang menurut saya terlalu tipis dan mudah goyang. Padahal bagian ini sangat penting karena merupakan salah satu fitur keamanan untuk mencegah kita terhindar dari kecelakaan dalam bekerja. Seharusnya plastik yang ditawarkan bisa lebih baik daripada yang ini. Selanjutnya, untuk penggunaan circular saw yang ini, tidak saya sarankan untuk digunakan secara terus-menerus, membelah papan dengan permukaan yang keras, dan ketebalan lebih dari 50 mm.
Karena apa? Karena circular saw ini merupakan circular saw dengan sistem cordless. Tentu tenaga yang dihasilkan tidak sebesar circular saw dengan menggunakan sistem listrik. Apabila kita paksa kinerjanya secara terus-menerus, tentu alat ini akan cepat rusak. Tetapi secara keseluruhan, dari segi desain dan kualitas, saya sangat puas dengan alat ini. Apalagi dengan harga yang ditawarkan, kita sudah mendapatkan performa seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, dan juga masukan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.